semuanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya membukanya dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dian Bella Irmayanti dengan NIM 22061044. Nah, pada kesempatan ini, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kajian ilmiah yang saya temukan. Nah, jika mengkaji sebuah karya ilmiah, tentunya di sini saya mengangkat sebuah jurnal yang bertemakan tentang perpajakan. Mengingat temanya adalah perpajakan, jadi di sini saya mengambil sebuah jurnal dengan tema perpajakan. Bisa kita lihat bersama bahwa judulnya di sini yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nah, kenapa saya mengambil jurnal tersebut? Pertama, jurnal tersebut sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan jurnal tersebut untuk saya kaji. Kemudian tahun terbitnya sendiri tuh pada tahun 2022, jadi baru saja. Kemudian untuk halamannya itu mencapai 43 hingga 50 halaman. Nah, setelah saya membaca jurnal dan jurnal yang saya ambil, kemudian saya membacanya dari awal hingga akhir, saya membaca dan memahaminya. Kemudian di bagian pendahuluan, saya itu tertarik dengan salah satu paragraf yang dimana paragraf tersebut bisa kita lihat bersama. Nah, ini adalah sebuah paragraf yang saya ambil dari jurnal tersebut. Kemudian paragraf ini saya katakan paragraf deduktif. Kenapa? Karena mengingat paragraf deduktif adalah paragraf yang berada di awal kalimat. Nah, kebetulan sekali paragraf yang saya ambil ini, kalimat utamanya itu berada di awal. Nah, untuk yang warna merah ini adalah kalimat utamanya. Bisa kita lihat bersama bahwa kalimat utamanya itu berada di awal kalimat, kemudian diikuti dengan penjelasan. Nah, setelah paragraf, kita beranjak ke kutipan. Nah, dari paragraf yang saya ambil, terdapat 3 kutipan, yang dimana bisa kita lihat dalam slide. Untuk kutipan yang pertama, dapat saya katakan sebagai kutipan langsung pendek. Kenapa? Karena kutipan tersebut diambil atau bersumber dari buku Wardani dan Rumiantun pada tahun 2017. Nah, kutipan ini karena terdiri dari 3 baris, jadi dapat saya katakan sebagai kutipan langsung pendek. Next, ke kutipan yang kedua. Nah, kutipan yang kedua ini dapat saya katakan sebagai kutipan langsung panjang. Kenapa? Karena kutipan tersebut diambil atau bersumber dari buku Nurmantu pada tahun 2005. Jadi dapat saya katakan bahwa kutipan yang kedua ini merupakan kutipan langsung yang bersumber dari buku Nurmantu pada tahun 2005. Kemudian untuk kalimatnya itu karena lebih dari 3 baris, jadi dapat saya katakan sebagai kutipan langsung panjang. Next, kutipan yang ketiga. Nah, kutipan yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan kutipan yang kedua, yang dimana kutipan ketiga ini dapat saya katakan sebagai kutipan langsung panjang. Kenapa? Karena kutipan yang ketiga ini merupakan kutipan yang diambil atau bersumber dari buku Rahayu pada tahun 2010, yang dimana kutipan yang ketiga ini bersumber dari buku Rahayu pada tahun 2010. Kemudian karena kutipan ini lebih dari 3 baris, jadi dapat saya katakan sebagai kutipan langsung panjang. Nah, berikut juga saya lampirkan sebagai daftar pustaka untuk memperkuat hasil kajian ataupun pendapat dari masing-masing tokoh maupun sumber dari kutipan tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada daftar pustaka untuk masing-masing kutipan. Nah, untuk kutipan yang ke-1 ini, bahwa di mana kutipan yang ke-1 ini menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kendaraan, wajib pajak, sanksi pajak, kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang dimana buku ini bersumber dari Wardani, Deka, dan Rumiantun R pada tahun 2017. Kemudian untuk daftar pustaka pada kutipan yang kedua dan ketiga itu ada perbedaan, karena yang dimana kutipan yang kedua itu dijelaskan oleh satu tokoh yaitu Nurmantu. Namun di daftar pustaka terdapat 2 tokoh yaitu Nurmantu dan Safri pada tahun 2005. Kemudian kutipan yang kedua itu diambil atau bersumber dari buku Nurmantu dan Safri pada tahun 2005 yang menjelaskan mengenai pengantar perpajakan dari Jakarta dan Granit. Kemudian untuk kutipan yang ketiga juga ada perbedaan, bahwa di mana kutipan yang ketiga itu
dicantumkan hanya satu tokoh, namun di daftar pustaka terdapat dua tokoh, yaitu Rahayu dan Sitika pada tahun 2010. Jadi dapat saya katakan bahwa kutipan yang ketiga itu bersumber dari dua buku, yaitu dari buku Rahayu dan Sitika pada tahun 2010 yang menjelaskan mengenai perpajakan Indonesia, Yogyakarta, Geraha Ilmu.